Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Sur. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita salawat dulu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan dimurahkan rezekinya, juga dilancarkan jalan urusannya, serta apa yang kita cita-citakan terwujud sesuai harapan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan ibu rumah tangga yang tinggal di desa dengan rumah yang sangat sederhana. Baiklah teman-teman, di sini saya awali kegiatan saya selepas maghrib. Jadi anak-anak saya tuh minta dibuat mie instan pakai cumi-cumi. Jadi di sini saya buatinnya. Alhamdulillah cumi-cuminya udah saya bersihkan sebelum maghrib, jadi sesudah maghrib saya langsung aja buatinnya karena anak-anak belum makan malam juga, jadi sekalian makan malamnya dengan mie pakai cumi-cumi. Oh ya teman-teman, sebenarnya memang sesekali aja kami makan mie instan, itu pun karena ada cumi-cumi. Kita nggak tahu kenapa anak-anak tuh minta dibuat cumi-cumi dengan mie instan. Itu pun pakai bumbu sendiri. Jadi bumbu mie instan tuh nggak saya pakai. Nah, ini kegiatan di besok paginya. Semalam ada beberapa menit video, jadi saya gabungkan aja. Dan di sini saya babat di belakang rumah karena memang hutannya sudah besar ya teman-teman. Kemarin tuh saya suruh sama Pak suami, katanya besok lusa. Saya lihat sepertinya lama pengerjaannya. Jadi di sini saya turunkan tangan aja sendiri, babat sendiri supaya cepat. Soalnya ini udah termasuk hutan, jadi bukan semak-semak lagi. Ya, seperti inilah ya teman-teman. Kalau kita hidup di desa ataupun di kampung, masih banyak hutan di mana-mana dan masih banyak kebun kosong yang nggak ada bangunan. Jadi harus kitanya sendiri yang rajin untuk membersihkan sekeliling rumah kita agar bersih, supaya nyamuk-nyamuk juga nggak ada. Ini tempatnya di belakang rumah, sekitar 20 meter dari rumah. Tidak seharusnya hutan besar di kawasan rumah gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan dicontohin ya, kalau misalnya daerah kalian ataupun rumah kalian ada hutan seperti ini, harus segera mungkin kalian bersihkan. Soalnya dulu tuh di sini ada kandang sapi, sekarang nggak ada lagi sapi, jadi kotorannya itu tinggal di sini, makanya hutan lebat karena ada pupuknya. Saya juga mengharap waktu hutan belum besar, nunggu Pak suami dan saya suruh juga suami yang bersihkan, akhirnya sampai hutan jadi besar sendiri juga yang babatnya. Hidup memang harus mandiri, apapun harus bisa sendiri ya teman-teman. Yang penting kita berhati-hati aja, siapa tahu ada binatang dan kita pun bermain dengan parang yang tajam. Kalau nggak tajam, sakit lengan kita selesai kita babat hutannya. Makanya parang harus lumayan tajam dikit. Sebenarnya kalau saya suruh orang babat bisa, cuma sekarang itu belum ada anggaran karena dana memang banyak membutuhkan kebutuhan yang lain. Jadi di sini saya babat sendiri, nggak apa-apa walaupun hutannya besar, tapi paling lama karena nggak luas, paling 1 jam udah selesai saya kerjakan. Kan lumayan juga kalau kita suruh orang, paling sekitar 60.000 untuk upah, jadi bisa kita manfaatkan kebutuhan yang lainnya dari uang 60.000 gitu kan. Sekarang udah bersih, jadi sekalian juga saya mau lihat pagar, soalnya ya teman-teman, kalau kita itu kan biasa tidur siang sekalian kasih tidurin anak, tiba-tiba terdengar suara mbek-mbek di samping rumah. Saya pikir lewat mana lah kambing ini masuk di sini. Kemarin tuh kan saya pernah sempat buat video nanam ubi, jadi sekarang tuh ubi udah bertunas, sudah dimakan lagi sama kambing, akhirnya udah gundul lagi. Ya Allah, ternyata kambing-kambing itu memang lewat pagar sini. Kemarin tuh kan nggak kelihatan pagarnya apa bagus atau enggak karena ditutupi oleh hutan besar. Sekarang udah
bersih, jadi sekalian saya mau lihat pagarnya, ternyata batang kuda-kudanya itu udah pada busuk semuanya. Sebenarnya udah ada kanun khusus untuk hewan ternak, soalnya ya teman-teman, kalau dulu-dulu itu kan nggak ada kanun, jadi masyarakat paginya dilepas hewan ternaknya sampai malamnya itu nggak dikurungkan lagi. Jadi hewan ternaknya itu berkeliaran tidur di jalan, besok paginya berserakan kotorannya, maka dari itu keluarlah kanun. Siapapun yang memelihara hewan ternak itu harus kurung. Karena di desa saya itu hanya beberapa orang yang memelihara hewan ternak, ya udah diberikan inisiatif untuk orang tersebut untuk bisa dilepaskan dengan syarat kalau di pagi hari itu boleh dilepas sekitar jam 10 pagi dan di saat malamnya itu harus dikurung kembali. Ya begitulah teman-teman, kalau kita hidup di desa ya udah kita saling mengerti aja. Yang pastinya kalau kita mau nanam sayur di samping rumah harus benar-benar buat pagar. Benar-benar pagar kita itu yang rapi supaya kambing-kambing itu nggak bisa makan, biar sayuran kita itu selamat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mau buat pagar. Kebetulan di sini ada seng udah dipasang di pagar, tapi sengnya udah ketubruk sama sapi dan kambing. Jadi di sini saya pasang lagi pakunya, agar kalau misalnya nanti ada kambing dan sapi lewat di samping pagar itu nggak bisa masuk lagi ke kawasan rumah saya untuk sementara gitu ya. Oh ya teman-teman, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Dan apabila ada yang sakit, saya doakan semoga sehat seperti sedia kala. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak, ya bagi teman-teman yang sudah mengeklik video sederhana saya. Semoga kebaikan kalian itu dibalas sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya lanjut lagi istirahat sebentar karena memang kegiatan di luar tadi sungguh menguras tenaga gitu ya teman-teman. Jadi butuh juga istirahat. Alhamdulillahnya masih ada kue yang tadi pagi dikasih tetangga. Jadi anak-anak saya tuh nggak makan, ya udah masih tinggal saya makan aja. Di sini sambil saya istirahat saya lihat-lihat juga HP, tapi saya cuma lihat aja ya teman-teman, nggak bisa lihat video kemudian TikTok karena di tempat saya itu nggak ada jaringan. Dan lanjut lagi, selepas sholat duhur saya pergi ngaji ke mana saya teman-teman. Ini adalah penampakan sekilas dan udah di penghujung video saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.